Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2382 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sosok Simeon. Simeon adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dari Simeon kita belajar, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya, perhatikan, ayat 25 berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simon, ia seorang yang apa? Seorang yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar saudara dari firman Tuhan, kalau sudah bilang hidup benar, berarti dia sesuai dengan kebenaran firman. Dia benar bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Banyak orang hidup berusaha untuk hidup benar di hadapan orang sehingga dia menghalalkan segala macam cara supaya dia terkesan benar di hadapan orang. Tetapi belum tentu dia benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau kita diperhadapkan dengan permasalahan hukum. Orang benar bisa jadi salah, saudara. Orang salah bisa jadi benar. Tergantung, saudara, seberapa banyak yang kita sogok. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah realitas kehidupan kita manusia, yang seringkali mencari pembenaran di hadapan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Simeon,
bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan mencari pembenaran di hadapan manusia. Karena apa? Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang benar di hadapan Tuhan, dia betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kalau saudara belajar tentang hidup benar, di dalam terjemahan yang lain, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, mari lihat diri kita. Seringkali kita mencari pembenaran, padahal belum tentu kita benar di hadapan Tuhan, betul? Saudara, mari lihat diri kita. Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita hidup menyakiti hati Tuhan dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, mari belajar untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, pasti kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan ini katakan, masih ayat 25, dan saleh. Amin. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan membawa dia kepada kehidupan rohani tingkat tinggi. Amin. Menurut arti kamus, saleh ini orang yang taat dan menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, mari lihat diri kita. Sudah nggak kita hidup saleh? Saya percaya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka tingkat rohaninya itu luar biasa tinggi. Amin. Dia menjadi pribadi yang saleh. Dia benar-benar taat pada perintah Tuhan. Amin. Dia tidak pilih-pilih, oh mana yang boleh saya lakukan. Wah, ini berat ini. Saya nanti akan lakukan tapi nanti, saudara. Banyak orang pilih-pilih untuk melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidup saleh, dia akan taat pada firman Tuhan. Mau berat atau mau enteng, saudara, apa yang diperintahkan, dia akan lakukan dengan penuh ketaatan. Amin. Dia menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang, apalagi kalau Desember begini, di Natal, waduh, penuh gereja, saudara. Sudah pertanyaannya, kemana mereka setelah Januari? Kenapa mereka nanti muncul nanti Paskah dan juga Natal? Saudara, saya mau bilang, orang-orang Kristen seperti itu, orang-orang Kristen yang tidak saleh. Kenapa, saudara, saya bilang seperti itu? Karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka datang hanya di waktu-waktu tertentu, di hari-hari raya besar. Saudara, belajar dari Simeon ini, dan juga Hana di ayat 36 di sana, ayat 37, bahwa Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan saya percaya Simon juga seperti itu. Dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu ada dalam setiap ibadah. Saudara, bagaimana mungkin kita mengklaim Roh Kudus ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak datang beribadah? Saudara, saya percaya kalau Sang Immanuel itu, kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Simeon kita belajar. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya hidupnya pasti saleh. Dia taat, melakukan perintah Tuhan, dan dia sungguh-sungguh beribadah. Dia tidak melewatkan waktu-waktu dengan sia-sia. Dia selalu ada di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya hidup dengan iman. Amin. Perhatikan ayat 25 di bagian terakhir, di situ dikatakan, yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus
bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. So perhatikan, Roh Kudus yang menyampaikan, yang menyatakan kepada Simon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Simeon ini memang betul-betul hidup dengan iman. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara, penantian kepada Sang Mesias ini kan bukan menanti 1-2 tahun. Ribuan tahun. Saudara, sudah dinubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias. Saudara lihat bahwa Simeon ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia betul-betul meyakini apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan semuanya terjadi. Amin. Saya mau bilang saudara, bahwa seorang yang hidup dengan iman tidak akan kecewa. Amin. Tidak akan dipermalukan. Orang yang hidup dengan iman, dia akan melihat semua hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup dengan iman. Saya percaya seorang yang hidup dengan iman, dia tidak akan khawatir akan kehidupannya. Dia akan terus bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupannya. Amin. Saya percaya saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidup dengan iman. Haleluya. Yang keempat saudara, dari Simeon kita belajar, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya senang beribadah. Senang datang ke bait suci. Amin. Kalau dalam konteks sekarang rumah Tuhan atau gereja. Ayat 27, perhatikan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak ibu saudara sekalian. Orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti kerinduannya selalu datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Dia tidak akan melewati satu hari untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, saya mau bilang saudara, orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Itu baru bilang orang percaya. Kalau ke gereja nanti cuma Natal dan Paskah, saya mau bilang saudara, itu bukan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan itu orang Kristen kapal selam. Nanti Natal dan Paskah baru muncul saudara. Tapi setelah itu tenggelam lama saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kelima saudara, dari Simeon kita belajar, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya dia senang memuji Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mengaku orang Kristen rajin beribadah, tetapi saudara nggak senang memuji, nggak senang menyembah Tuhan. Saudara, itu menjadi pertanyaan besar, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia senang memuji Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menyanyi nyanyian-nyanyian baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekali orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu memuji Tuhan.
menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Yang keenam, saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti suka bernubuat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bernubuat ini bukan ngawur-ngawur. Bukan berarti kita mau senangkan orang itu lalu kita berkata yang baik-baik padahal bukan dari Tuhan. Bernubuat ini saya percaya Roh Kuduslah yang menaruh dalam hati kita, pikiran kita, dan mulut kita. Amin. Saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan bernubuat. Memberikan satu penyataan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberkati orang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 29 sampai ayat 32, saya percaya ini bukan sekedar pujian, tetapi berkandung nubuatan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan itu kan artinya sesuatu kata-kata iman yang kita katakan yang datang dari Roh Kudus, dan itu belum terjadi. Nanti semua yang kita katakan itu akan tergenapi. Berjalannya waktu. Amin. Semua yang dikatakan dalam nubuatan itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang bernubuat asli ya, yang benar, itu karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Lalu dia mengucapkan kata-kata nubuatan. Maka apa yang dia katakan, saudara yang menerima nubuatan itu, aminkan dan imani itu, maka itu akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia bernubuat. Yang terakhir, yang ketujuh. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya suka memberkati. Amin. Perhatikan ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka. Amin. Saudara, saya percaya seseorang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti dia jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita harus jadi berkat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah jawaban dimanapun kita berada. Mari kita jadi berkat. Bukan hanya menerima berkat, mari kita memberkati. Amin. Kita jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, di luar sana, banyak sekali orang maunya diberkati, tetapi tidak mau memberkati. Saya percaya, kalau kita memberkati, kita pasti diberkati. Amin. Dan Tuhan mau kita jadi berkat. Amin. Mari kita jadi berkat, doa-doa kita memberkati orang, kata-kata kita memberkati orang. Kalau kita ada lebih, mari kita memberkati mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan. Mari kita memberkati, jadi berkat supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, itu pasti ada tandanya. Tandanya orang itu hidup benar. Hidupnya saleh. Dia taat dan suka beribadah. Dia hidup dengan iman. Dia suka beribadah, datang ke rumah Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka bernubuat. Bernubuat memang betul-betul dari Roh Kudus. Dan yang terakhir, suka memberkati. Saya berdoa kita semua seperti Simeon ini, dipenuhi Roh Kudus, dan melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Saudara lihat apa yang menjadi kerinduan Simeon, bahwa sebelum dia mati, dia melihat Sang Mesias itu terwujud. Saya percaya ini juga berlaku buat kita. Apa yang saudara ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Saya percaya kalau saudara hidup sama seperti Simeon, Tuhan akan nyatakan semua apa yang menjadi kerinduan saudara sebelum saudara dipanggil pulang.
Tuhan akan kabulkan semua apa yang menjadi kerinduanmu. Asalkan apa? Saudara hidup dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dipenuhi Roh Kudus, dan hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.